Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ketakwaan adalah bekal terbaik menghadapi kehidupan dunia yang penuh ketidakpastian. Fenomena kecemasan di era modern, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini kita menyaksikan fenomena yang sangat nyata. Kecemasan meluas di kalangan generasi muda, khususnya generasi Gen Z. Mereka hidup di tengah tekanan ekonomi dan inflasi, persaingan hidup yang semakin keras, media sosial yang memicu perbandingan tanpa henti, ketakutan akan konflik global dan masa depan dunia, serta kekhawatiran membangun rumah tangga karena maraknya perselingkuhan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kecemasan ini sering tidak tampak di wajah, tapi berat di dalam hati. Banyak yang terlihat baik-baik saja, padahal jiwanya lelah dan pikirannya penuh kegelisahan. Islam mengakui kecemasan, namun memberi jalan ketenangan. Jamaah rahimakumullah, Islam tidak mengingkari bahwa cemas adalah fitrah manusia. Namun, Islam tidak membiarkan manusia tenggelam dalam kecemasan. Islam hadir membawa ketenangan, arah hidup, dan harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Al-Ra'd ayat 28. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan bukan datang dari banyaknya harta, popularitas, dan pencapaian dunia, melainkan dari hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengelola tekanan sosial dan perbandingan hidup, Rasulullah SAW memberikan bimbingan luar biasa agar manusia tidak terjebak dalam kecemasan sosial. Beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang berada dalam kalian dalam urusan dunia, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan qanaah, merasa cukup dengan karunia Allah sebagai obat dari penyakit iri, rendah hati, dan stres akibat perbandingan hidup. Keyakinan terhadap rezeki dan masa depan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sumber kecemasan terbesar adalah ketakutan kita terhadap rezeki dan masa depan. Padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Quran Surah Hud ayat 6. Ayat ini mengajarkan bahwa rezeki bukan hasil kecemasan, tapi hasil tawakal dan ikhtiar yang lurus. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dunia yang tidak pasti merampas ketenangan iman kita. Aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwa hidup menjadi terarah dan hati menjadi tenang. Tawakal sebagai kunci ketenangan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berserah diri setelah kita ikhtiar dan percaya bahwa keputusan Allah selalu yang terbaik. Nasihat praktis untuk menghadapi kecemasan jemaah yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita jaga beberapa hal penting. Jaga sholat, karena sholat adalah tempat hati beristirahat. Berbanyak zikir dan doa, karena bukan hanya ketika sempit, tapi juga lapang. Kurangi membandingkan hidup, karena setiap orang punya ujiannya masing-masing. Bangun optimisme, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah tam'in qulubana wa anzilis sakinah fi nufusina wa quwwatina imanina syababil muslimin wasrif anhum al-qalaq wal istirab. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.